bagian-bagian bunga dan fungsinya serta pengelompokan bunga. Apa yang dipelajari hari ini? Berikut adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bunga menjadi salah satu bagian tumbuhan yang penting. Peran bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan bunga terdiri atas putik, yaitu alat kelamin betina pada tumbuhan, dan benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada tumbuhan. Selain mempunyai dua jenis alat perkembangbiakan, bunga dilengkapi oleh penyusun bunga lainnya. Komponen penyusun bunga merupakan bagian-bagian bunga yang berperan sesuai fungsinya masing-masing. Ada berbagai macam bunga yang dimiliki oleh tumbuhan. Sebagian besar bunga memiliki bentuk dan warna yang cantik. Melalui video pembelajaran ini, Bu Guru akan membahas bagian-bagian bunga dan fungsinya secara lengkap, juga pengelompokan bunga, serta akan mengulas kriteria bagian bunga sempurna dan tidak sempurna. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Secara umum, bagian-bagian bunga yang lengkap meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik dan benang sari. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Fungsi dari masing-masing bagian bunga dapat disimak melalui keterangan berikut. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Lalu ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Lalu kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Selanjutnya, perhatikan mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang memiliki bentuk paling indah dan memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga dikenal juga sebagai korola. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya. Ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Perhatikan benang sari yang ada pada gambar. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terdiri atas kepala sari, serbuk sari, dan tangkai sari. Nah, ini adalah bagian benang sari dan fungsinya. Ada anter atau kepala sari, yaitu bagian benang sari yang berada di ujung tangkai. Fungsi benang sari anter adalah untuk menyimpan serbuk sari. Ada juga polen atau serbuk sari, yaitu bagian benang sari di mana alat kelamin bunga berada. Fungsi benang sari polen adalah untuk penyerbukan. Dan terakhir ada filamen atau tangkai sari. Bagian ini memposisikan kepala sari di atas puncuk. Fungsi benang sari filamen adalah untuk membantu proses reproduksi. Kita lanjutkan ke putik. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah.
Selanjutnya, kita ke pengelompokan bunga. Bunga dikelompokkan ke dalam beberapa pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan bunga yang akan dibahas di sini didasarkan oleh dua kriteria. Pertama adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, dan yang kedua adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Ini adalah pengelompokan berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya. Ada bunga sempurna. Kelompok bunga yang disebut bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya, putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga sempurna adalah bunga sepatu dan bunga tulip. Ada juga yang dinamakan bunga tidak sempurna. Kelompok bunga yang disebut sebagai bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Bisa hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Contoh bunga yang termasuk ke dalam bunga tidak lengkap adalah bunga pepaya dan bunga salak. Selanjutnya adalah pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan penyusun bunga. Ada yang dinamakan bunga lengkap. Kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Contoh bunga lengkap dapat dilihat pada bunga sepatu, bunga mawar, bunga bakung, dan sejenis bunga lainnya. Ada juga yang dinamakan bunga tidak lengkap. Bunga dikelompokkan ke dalam bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Contoh bunga tidak lengkap dimiliki oleh bunga Kamboja dan bunga kelapa. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.